Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rainul Zain akan menyampaikan materi mengenai gaya kepemimpinan yang terbaik. Nah, untuk hal apapun, pemimpin adalah seseorang yang bertindak sebagai pemimpin suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memberikan dampak positif baik untuk pekerjaan dan juga timnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi para pemimpin menguasai gaya kepemimpinan yang baik dan benar. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Toha yang dilansir dari wikipedia.com, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok, dan membentuk gaya kepemimpinannya. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat perilaku dan situasional. Kemudian, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama yaitu delegatif. Gaya kepemimpinan ini biasa disebut dengan laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Nah, selanjutnya, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Selanjutnya, kepemimpinan otokratis. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan peraturan. Prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademika, kemiliteran, dan kepolisian. Selanjutnya, kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, ide dapat mengalir dari bawah karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pemimpin dan anggota. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan. Namun sebaliknya, dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Jenis kepemimpinan selanjutnya adalah transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksional antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward kepada bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka
anggota yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya, kepemimpinan melayani atau servant. Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Adapun teori-teori dari kepemimpinan ini, yang pertama, teori genetik menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. Yang kedua, teori sosial menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Lalu, teori ketiga yaitu ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari dua teori di atas. Nah, itulah materi tentang gaya kepemimpinan terbaik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.